Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rahmananda Saputra, NRP 3121510603. Saya dari D3 PJJ Teknik Informatika kelas A. Bootstrap merupakan sebuah library CSS yang dibuat khusus untuk mengembangkan suatu front end pada halaman website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework HTML, CSS, dan juga JavaScript yang sangat populer di kalangan web developer. Keuntungan memakai Bootstrap adalah membuat halaman website lebih menarik dan juga membuat website lebih responsif tergantung ukuran layar. Bootstrap dapat di-download di getbootstrap.com. Ini download, jadi ini nanti akan memakai Bootstrap lokal. Sedangkan pada percobaan 1 ini kita memakai library-nya yang ada di internet atau online. Di sini ada CSS untuk memanggil Bootstrap CSS-nya. Ini juga ada JS, JavaScript. Kemudian di sini juga ada div class. Div class ini untuk memanggil kelas kontainer yang ada pada Bootstrap. Jadi kontainer ini kita panggil. Apa sih gunanya kontainer itu? Kontainer itu gunanya untuk membungkus blok di dalamnya sehingga terlihat rapi terhadap ukuran layar. Jadi dia bisa menyesuaikan terhadap ukuran layar. Makanya itu kita pakai kontainer. Ini ada satu biasa untuk header, ini ada paragraf dan paragraf, tapi jangan lupa juga untuk ditutup div waktu program dijalankan. Akan tampil begini. Jadi dia agak menjorok masuk ke dalam karena kita memakai kontainer. Waktu diinspeksi ini terlihat ukurannya kontainer itu berbeda, cuman dia ikut kecil, jadi agak masuk gitu, nggak full layar. Kemudian waktu di resize ukurannya dia berubah. Tapi dia juga memiliki titik poin. Kemudian lanjut ke percobaan kedua. Di sini juga ada sama, memanggil Bootstrap pada link rel dan juga ini digunakan untuk memanggil Bootstrap. Kemudian di sini ada div class container. Ini sama seperti kontainer yang sebelumnya tadi, cuman yang float ini dia tuh lebih full. Yang tadi kan agak menjorok masuk. Kalau float ini hampir semua layar. Pada ini nanti akan menumpuk ketika ukuran layar di bawah 576 px. Ini ada di sini juga memanggil class row yang ada di Bootstrap. Kemudian di sini juga dia panggil lagi call sm3, gunakan untuk membuat kolom. Jadi ini nanti ada 4 kolom. Ada background colornya, pertama lavender, kemudian lavender plus, lavender lagi, lavender plus. Jadi waktu dijalankan ini bedanya kita memakai container fleet dengan kontainer biasa. Container fleet lebih full, dia full, beda dengan Bootstrap, beda dengan kontainer yang awal tadi. Itu dikecilkan, dia mengikuti, dia responsif. Kalau ukurannya kecil, dia akan menumpuk satu sama lain. Nah, dia akan menumpuk, jadi dia bisa menyesuaikan tergantung layarnya. Kemudian lanjut ke percobaan 3. Ini sama, ini tetap ada pemanggilan Bootstrapnya. Di sini ada
kelas container. Ini ada H1, kemudian ada P. Small element is used to create a letter secondary text is any heading. Jadi ini ada H1 dan ini ada small. Waktu dijalankan seperti biasa, kontennya dia agak menjorok masuk. Kemudian ini H1 nya, ini secondary teksnya lebih ringan, jadi lebih bagus. Dia pakai small, dia pakai small, tergantung dengan headingnya. Semakin kecil heading dia juga ikut, semakin kecil headingnya semakin besar dia akan ikut besar juga. Jadi dia juga bisa menyesuaikan juga. Kemudian lanjut ke percobaan 4. Di percobaan 4 ini sama, di sini juga ada link yang digunakan untuk memanggil bootstrap atau script yang digunakan untuk memasukkan bootstrap. Di sini juga ada kelas container. Jadi kita bisa membuat warna itu tergantung dari apa yang dilakukan. Contohnya waktu sukses itu nanti akan muncul warna hijau. Jadi kita pakai BG sukses. Kalau primary itu biasanya warna biru. Kemudian warning ini kuning, danger ini merah, dan seterusnya. Waktu dijalankan ini menggunakan BG primary, yang hijau pakai sukses, kemudian ini untuk info, ini kuning ini danger, kita pakai BG warning, yang merah ini danger, jadi BG danger itu. Ini secondary background color. Nah, ini kita juga bisa atur teksnya di sini. Entah teksnya itu dark atau white. Kalau dark nanti lebih gelap, nah white warnanya putih. Kemudian lanjut ke percobaan 5. Tetap sama, memanggil bootstrap. Ada link ini, tetap memanggil bootstrap. Kemudian di sini ada container. Sama seperti percobaan sebelumnya. Di sini juga ada overrow. Overrow itu apa? Overrow itu waktu tabelnya disentuh dia akan berubah warna, jadi agak abu-abu gitu. Di sini ada tabel class. Tabel kelasnya kita panggil tabel untuk tabel, terus kelasnya ini tabel hover. Jadi nanti dia akan, jika disentuh akan berubah. Tabel hover. Di sini ada headnya ini ada first name, last name, dan juga email. Pada bodinya ada TD Ardian, TD Saputra, TD Ardian @smple.com, dan seterusnya. Ini kita gunakan div dan juga tutup tabel. Jadi habis kita buka di sini, kita tutup pada bagian bawah. Waktu dijalankan ini hover, jika disentuh dia akan berubah warna, jika tidak akan menjadi putih biasa, dan jika disentuh akan ada warnanya. Ini hover. Ada banyak sih jenis tabel, ada basic, ada stripped, ada border, tapi di sini saya pakai contoh hover. Kemudian pada percobaan 6, di sini ada container, sama ada container. Di sini juga ada link yang digunakan untuk memanggil bootstrapnya. Di sini ada sumber file, gambarnya stringquery.jpg class round. Jadi nanti
dia agak membentuk sudut pada setiap pojok-pojoknya, jadi nggak lancip. Lebar 304 dan tinggi 236. Waktu dijalankan terlihat pada bagian ini dan ini sebenarnya agak melengkung, jadi tidak terlalu tajam. Sekian penjelasan dari saya mengenai bootstrap, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.